renungannya hari ini? Masih semangat kan? Walaupun kita tidak bertemu di gereja, adik-adik harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami di dalam mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat gak dengan lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus? Masih ingat kan? Terus lagu yang satunya lagi, Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Masih ingat kan? Ayo, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan hati-hati saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, betapa indahnya. Nah adik-adik, sudah semangat kan? Nah, ayo kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ayo kita buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Markus 4 ayat 35. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut
Dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita telah selesai membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana caranya Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Oke? Ayo kita saksikan. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajar orang-orang banyak dan orang-orang mengelilinginya. Sore harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Lalu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Di dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba mengamuklah angin topan, gelombang air itu semakin tinggi. Perahu mereka kemasukan air, mereka dalam keadaan bahaya. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus lalu berkata, "Guru, tolonglah, kita binasa." Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, "Mengapa kalian takut?" Kemudian Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang sangat takut dan heran, lalu bertanya, "Siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu?" Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Apa sih yang kita dapat dari cerita itu? Yang kita dapat dari cerita itu, dia mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan. Maksudnya beriman itu bagaimana? Yaitu menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena bersama Tuhan, hidup kita pasti aman dan tentram. Hanya bersama Tuhan saja kita merasa aman dan tentram. Jika ada persoalan yang kamu hadapi atau ada kuasa iblis yang sedang menekanmu, katakan, "Tuhanku lebih hebat, Tuhanku lebih kuat." Jangan takut, bersoraklah bagi Tuhan, karena bersamanya kita aman dan tentram. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami masih bisa melakukan kebaktian sekolah minggu ya Tuhan. Dan kami telah belajar dari cerita Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Bapa, terima kasih sudah mengajarkan kami untuk tidak takut, karena Engkau selalu berserta kami, dan dengan besertamu kami akan aman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pada saat ini ibadah kita telah berakhir. Nah, kita sama-sama berdoa ya supaya keadaan dunia cepat pulih sehingga kita dapat segera beribadah di gereja kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.